Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita beristiqomah kembali dalam belajar. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati. Dan siang hari ini kita kedatangan guru kita kedatangan Mas Sony Wicaksono yang udah sering ditanyain gitu. Alhamdulillah siang hari ini matching waktunya dan kita hari ini akan belajar bersama-sama Mas Sony. Topiknya kemarin nggak tahu, tiba-tiba karena kemarin mungkin pas ketemu ngomongin cahaya mulu gitu ya, jadi nggak tahu topiknya pengen ngomongin cahaya aja. Jadi hari ini kita mungkin akan bicara cahaya di atas cahaya. Tapi apapun nanti yang mau didiskusikan atau mau disampaikan atau mau dibahas, silakan ibu dan bapak, teman-teman semua boleh lewat chat atau lewat raise hand, karena seperti biasa kita spiritnya adalah belajar bersama. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita pada siang hari ini. Mas Sony, apa kabar? Sehat Mas Sony? Kang Abu, alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Sehat ya Mas? Sehat. Sorry ini di kantor kameranya kurang jelas ya kayaknya. Enggak, oke, tapi backgroundnya asik banget tuh, gedung-gedung asik, keren. Kalau saya buka ininya backlight gitu. Backlight, oke. Mas Sony langsung tidak berpanjang lebar, monggo silakan. Hari ini kita topiknya tentang cahaya di atas cahaya. Nanti mau diarahkan kemana pun nanti ada pertanyaan atau diskusi juga kita akan open discuss. Silakan Mas. Oke, Kang Abu, terima kasih. Selamat siang semua. Hari ini kita mau bahas tentang cahaya ya Kang Abu ya. Ya. Cahaya di atas cahaya. Ya kalau kita buka Al-Quran kan di surat 24 ayat 35, boleh Kang Abu ya? Ya boleh Mas. Oke, saya siapin dulu Qurannya bentar. Surat 24 ayat 35. Oke, bentar ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 ayat 35. Allahun Nur, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Ini udah pernah kita bahas ya sebelumnya beberapa kali ya, bahwa yang dimaksud dengan lubang yang tidak tembus, yang tidak tumbuh di timur atau di barat seperti minyak zaitun itu bukan lubang fisik, tapi itu adalah mata kan. Mata ini kan ada lubangnya nih, ada lubangnya, dan kalau kita melihat mata yang tertimpa cahaya itu ada seperti lampu gitu. Dan itu ada lubang tapi tidak tembus. Dan itu seperti ada minyaknya karena kenyal gitu ya. Tapi tentu saja di sini bukan mata fisik, tapi adalah mata hati ya. Jadi lambangnya mata hati. Dan di situ disebut bahwa cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya gitu ya. Jadi cahaya di atas cahaya. Nah, kenapa Allah disebutnya cahaya di atas cahaya? Karena kita itu kan kita punya elemen di dalam diri kita tuh kan ada jasad fisik, ada jiwa, ada hati. Nah, ada juga lapisan-lapisan. Tapi yang diri kita yang sejati itu kan roh ya. Roh itu adalah diri kita yang sejati yang berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah gitu. Dan karena kita roh, maka Allah itu juga roh gitu ya. Jadi kita roh, Allah pun roh. Jadi bedanya misalnya kita itu hanya sepercik dari roh Allah yang seluas, tidak terbatas gitu. Kita cuma sepercik aja gitu. Makanya disebutnya percikan
roh itu adalah percikan Tuhan, ya. Percikan Tuhan itu artinya sesuatu yang memercik itu berarti udah nggak jadi bagian dari Tuhan, tetapi merupakan atau berasal dari Tuhan gitu ya. Jadi artinya seperti kembang api kan, dia kalau terpercik keluar kan ya udah jadi percikan, maka disebut sebagai God spark atau percikan Tuhan. Jadi sesuatu yang sudah tidak menjadi bagian dari Tuhan tapi berasal dan membawa sifat-sifat dan kehendak Tuhan, itulah roh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya satu butir beras di gudang KUD yang misalnya ribuan atau jutaan ton gitu ya, kita cuma sebutir beras, kita udah dibawa keluar dari gudang, tapi kan kita membawa sifat-sifat beras gitu ya. Jadi sifat-sifat Allah itu kita bawa, artinya nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak bisa, tidak sama satu dan yang lain, tidak berdiri dengan sendirinya, dan sebagainya gitu. Jadi membawa sifat-sifat Allah, ada sifat Maha Pengasih dan sebagainya. Tapi memang ini udah memercik, jadi kita dikasih free will atau kehendak bebas gitu ya untuk menentukan pilihan sendiri. Bisa memilih Allah, bisa juga enggak gitu ya. Hanya kalau bisa disebut beriman, boleh juga beriman, boleh juga kafir gitu kira-kira ya. Jadi itu pilihan-pilihan. Nah, kita nggak bahas itu, tapi kita bahas sekarang kenapa disebut cahaya gitu ya, dan kenapa Allah itu disebut cahaya di atas cahaya. Jadi kita ini adalah cahaya, percikan cahaya Allah yang dibungkus oleh jasad fisik, tubuh fisik dibungkus oleh hati, dan juga ada jiwa gitu ya. Jadi di balik semua lapisan-lapisan itu ada satu lapisan yang melapisi yang disebut sebagai sir atau rahasia. Nggak ada yang bisa menembus lebih dari itu. Nah, di balik itu adalah Allah gitu. Nah, ruh Allah itu merupakan diri kita yang sejati. Jadi kita itu mana? Kita itu adalah ruh yang dibungkus oleh tubuh fisik. Jadi bukan tubuh fisik yang dikasih fasilitas roh gitu ya. Jadi kita adalah roh yang dibungkus oleh tubuh fisik yang pinjamkan alam semesta ini atau dihidupkan untuk roh ini bisa menjalani pelajaran-pelajaran dalam hidupnya sehingga sikap rohnya itu berubah, kira-kira gitu ya. Jadi hidup itu hanyalah perjalanan sementara dari perjalanan roh yang akan tiada hentinya ya. Jadi segala sesuatu yang nanti yang ada di hidup ini sementara saja, termasuk badan fisik, hati, jiwa itu semua sementara. Ada masa berhentinya, tapi kalau roh itu membawa sifat Allah, yaitu tiada awal dan tiada akhir ya. Nah, cahaya Allah itu kalau kita lihat di sini misalnya ini backlight ya, di sini banyak cahaya ya. Jadi kelihatan ini cahayanya kayak gini, kayak gini, atau cahaya saya matahari gitu ya, cahaya yang membuat kita siangnya jadi terang gitu ya. Itu dianggapnya cahaya Allah seperti itu, padahal bukan seperti itu gitu. Segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini, seperti ada gedung di belakang, ada wajah saya, ada kaca, ada ini frame gitu ya, lalu ada mobil-mobil di bawah itu, apapun yang kita lihat itu adalah sebenarnya segala sesuatu yang menghentikan cahaya gitu ya. Benar nggak Kang Abu? Kang Abu bisa kelihatan wajah Kang Abu karena Kang Abu ada cahaya yang bersinar ke Kang Abu, dan badan Kang Abu itu sedang menghentikan cahaya, betul? Iya, betul. Jadi kalau nggak ada Kang Abu, cahaya itu akan terus jalan terus kan. Kalau nggak ada bumi ini, cahaya itu kan jalan terus kemana-mana gitu. Kalau nggak ada bulan, maka cahaya matahari itu nggak akan terlihat terpantul gitu. Jadi bulan adalah materi atau benda yang menghentikan cahaya. Jadi segala sesuatu yang terlihat sebenarnya sedang menghentikan cahaya gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, itu adalah materi, dan materi itu adalah semua yang menghentikan cahaya. Nah, cahaya Allah tuh berlapis-lapis, jadi nggak ada yang bisa menghentikannya gitu. Jadi kita nggak bisa lihat. Makanya Allah itu laisa kamitsli syai'un. Jadi surat 42 ayat 11 tuh
tidak setara, tidak sama dengan apapun gitu. Karena apapun atau apapun itu adalah yang menghentikan cahaya Allah gitu. Segala sesuatu yang wujud itu berarti menghentikan cahaya Allah. Makanya kata orang Jawa tuh, Tuhan itu wujud, tapi segala sesuatu yang wujud bukan Tuhan gitu. Nggak boleh disembah. Jadi Gusti Allah itu wujud nanging wawujudan itu Gusti. Jadi segala sesuatu yang kelihatannya seperti bercahaya terang sebenarnya itu sesuatu yang menghentikan cahaya Allah. Jadi apapun yang bisa terlihat itu menipu gitu loh. Kalau yang terlihat itu bisa wah nih aku nih Tuhanmu gitu ya, pasti bukan gitu. Karena dia stopping the light gitu. Ini baru kita bicara cahaya di level sini ya, belum cahaya di atas lagi gitu. Jadi bisa nanti ngewujudnya dalam bentuk bayangan yang kita mungkin nggak lihat tapi terbayang di dalam benak kita gitu. Waktu lagi meditasi kan kita nggak lihat apa-apa, semua mata merem kan. Tapi ada sesuatu yang di benak kita nih atau di pikiran kita nih ada gitu. Itu juga menghentikan cahaya gitu. Nah nanti kita lagi diam, duduk, merenung gitu, ngebayangin oh Tuhan tuh kayak gini gitu. Nah itu something that's stopping the light gitu. Jadi sesuatu yang ada wujudnya itu pasti lagi menghentikan cahaya Allah. Makanya Allah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa gitu. Karena apapun yang bisa kita bayangkan itu lagi menghentikan cahaya Allah. Cahaya Allah itu tembus, nggak terbatas, nggak ada apapun yang bisa menghalanginya gitu. Nah kalau kita udah bisa sampai kepada pemahaman seperti itu, baru kita bisa menemukan Tuhan yang benar gitu loh. Jangan sampai nanti rasa udah ketemu Tuhan tapi Tuhan yang dalam bentuk cahayanya juga cahaya yang aku bisa menutup mata lalu melihat ada cahaya warna ungu gitu atau warna apa gitu. Itu juga cahaya yang terlihat kan? Benar nggak? Cahaya warna kuning gitu, kuning, ungu segala macam itu kan butuh apa istilahnya? Wahana, butuh sarana untuk menjadikan kuning. Pakai prisma gitu kan? Cahaya kalau ditembak ke prisma itu kan terbagi dalam warna-warna tertentu kan. Nah itu juga bukan Tuhan gitu loh. Jadi hati-hati nih, Tuhan itu nggak ada wujudnya sama sekali. Kira-kira gitu. Nah kalau kita udah sampai di situ, makanya kalau lagi meditasi, lagi ngapa-ngapain, lagi merenung, lagi duduk, lagi mau dapat cahaya dari Allah, hati-hati gitu. Kita harus tahu bukan yang ini bukan yang ini, sampai benar-benar nggak ada sama sekali nothingness itu pun kadang-kadang mesti dilihat lagi, baru di situ benar-benar kita dapat penyempurnaan cahaya Allah itu. Nah, kalau di Al-Quran itu kan Allah hendak membawa kita dari kegelapan menuju kepada cahaya kan. Coba Kang Abu dibuka surat Al-Baqarah ayat 257. Coba. Oke. Surat 2 Al-Baqarah 257. Ya. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi Allah itu kan hendak membawa kita ke arah cahaya. Tapi menariknya, tadinya kita gelap. Gelap itu artinya kita menyembah segala sesuatu atau mempunyai konsep bahwa whatever stopping the light itu adalah Tuhan. Bentuknya misalnya berhala dulu namanya Lata, Uzza, Mana atau apapun gitu ya. Lalu apapun, lalu manusia kita sembah, lalu kemudian kita menyembah lagi misalnya manusia dijadikan Tuhan ya. Atau misalnya kita menyembah wujud apapun gitu ya. Nah itu semua sebenarnya gelap gitu, malah kegelapan.
gitu. Nah, yang terang itu adalah kita tahu konsep cahaya yang tidak dapat disentikan oleh apapun gitu. Nah, kalau kita lihat alam semesta itu kan sebenarnya lebih banyak gelapnya, Kang Abu, daripada terangnya kan. Tapi apakah di gelap itu nggak ada cahaya? Cahayanya terang sekali, tapi nggak ada benda langit yang menghentikan kan, benar nggak? Cahaya. Iya, betul. Sehingga sebenarnya cahaya itu akan terus tembus gitu. Nah, bayangin kalau semua benda langit yang namanya materi itu nggak ada, apakah cahaya Allah nggak ada? Semuanya gelap? Enggak. Semuanya tuh cahayanya bersinar terang, tapi tidak ada satupun yang menghentikan cahaya itu dan mengaku sebagai Tuhan, kan kira-kira gitu. Sampai di sini nyambung nggak sih apa yang kita bahas nih? Ada pertanyaan atau apa gitu nggak? So far oke sih Mas Sony. Nah iya ya. Nah Allah itu kalau di surat, coba dibuka ya, sebentar saya cari 61 ayat 8 ya. Ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Nah, di situ ada kata-kata menyempurnakan cahaya ya. Saya cari dulu. Iya. Mas Sony, sorry tadi ini harus di mute dulu, jadi boleh di unmute. Maaf Mas. Ya, terima kasih. Ya, Oke, thank you. 61 ayat 8 betul ya, menyempurnakan cahaya. Nah, di situ ada kata-kata ya menyempurnakan cahaya. Di surat 39 ayat 32 juga ya. 9 ayat 32 juga tuh jadi menyempurnakan cahaya. Oke. Surat 9 ayat 32, mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi menyempurnakan cahaya itu artinya sebenarnya nggak ada yang ngeblok cahaya itu. Jadi membiarkan semua cahaya itu, yang tadi saya cerita itu cahaya yang di atas cahaya itu dapat tembus ke hati kita tanpa ada konsep apapun, tanpa ada penghalang, tanpa ada Tuhan apapun di antaranya atau materi yang menghentikan cahaya itu dan kita anggap itu sebagai Tuhan gitu. Termasuk misalnya kita lagi tutup mata nggak lihat apa-apa, kita punya benak, di benak kita Tuhan tuh kayak begini nih, itu juga kita stop gitu loh, nggak boleh ada. Jadi benar-benar lepas gitu, nggak ada satu konsep apapun sampai benar-benar terjadi penyempurnaan cahaya itu gitu loh. Jadi gitu kira-kira. Jadi disempurnakan terus-menerus kira-kira gitu. Makanya nanti kalau duduk meditasi dan diam gitu ya, kita tadi saya udah sampaikan, biarin aja itu semua terjadi menurut kehendak Tuhan, diperjalankan ke cahaya yang berlapis-lapis itu sampai semua konsep, semua apapun tuh hilang gitu. Semua apapun yang menghentikan cahaya tuh hilang gitu. Dan dari situ kita baru mendapatkan enlightenment yang sebenarnya gitu. Kira-kira gitu. Dan berikutnya ya, segala sesuatu yang berasal dari Allah itu, yang itu adalah hendak menyempurnakan cahayanya. Jadi misalnya sebagai contoh, Al-Quran itu kan dikirim Allah sebagai perkataan Allah ya. Dan Al-Quran kita udah bahas bahwa Al-Quran itu nggak hanya terbatas pada buku itu, tapi juga petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan secara langsung itu kehendaknya satu, yaitu menyempurnakan cahaya, karena itu Al-Quran disebut juga sebagai ruh atau cahaya kan gitu ya, Kang Abu. Di surat, coba dibuka surat 42 ayat 52. Ya, oke. Oke, menarik nih. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya
yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada orang kepada jalan yang lurus. Itu kan kata-katanya kan ruh kan, itu sebenarnya bukan cahaya. Ya betul. Bener nggak? Wa kadzalika auhayna ruhan, di sini ada kata-kata Ya ruhan kan, betul. Sorry, ini bahasa Arabnya saya bingung bacanya. Ya ini kan sebenarnya ruh nih. Jadi sebenarnya ini berasal dari Allah. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Allah itu berarti ruh, karena Allah juga ruh. Jadi misalnya malaikat Jibril dikirim oleh Allah, namanya Ruhul Kudus kan. Oke. Jadi misalnya lagi Al-Quran atau perkataan langsung dari Allah ke hati kita atau lewat kitab itu namanya roh juga, karena itu dikirim langsung gitu. Jadi wahyu itu juga roh. Makanya waktu Tuhan mengirimkan meniupkan roh ke dalam tubuh kita itu juga roh. Jadi Al-Quran, wahyu, Ruhul Kudus kita, Allah tuh jadi berasal dari roh semuanya itu roh gitu. Alam roh gitu kan. Nah yang itu adalah cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Jadi artinya kalau kita mau sampai ke dalam kesadaran seperti itu, berarti kita harus sampai kepada kesadaran non materi yang tidak ada satupun yang stopping the light gitu, atau menghentikan cahaya itu gitu. Kebayang nggak, maksudnya nggak ada gambaran, bayangan, benak atau gimana apapun yang dapat menghalangi cahaya Allah itu disempurnakan di dalam hati kita atau diri kita gitu. Mungkin dari situ ya kita. Jadi kalau meditasi atau apapun masih membayangkan ada satu bentuk materi atau melihat Allah dalam wujud gitu ya, berarti itu bukan gitu, karena itu whatever stopping the light atau menghentikan cahaya. Oke. Gitu. Oke. Nah, justru kalau kita ngambil paradoks sedikit, mungkin justru kalau yang gelap banget justru malah bercahaya banget kali gitu ya, Mas Sony ya, kalau kita bicara kali ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat pakai cahaya di level ini, ya gini, perumpamaan sebagai cahaya di level kita yang sekarang kan itu berlapis-lapis Kang Abu ya. Iya betul. Nah, ini kalau pakai mata ya. Kalau pakai mata. Nah, kalau udah kita diam tutup mata, itu kan semuanya kan serba nothing gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, di nggak ada apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa sampai benar-benar nggak ada gambaran apapun itu. Nah, itu berarti baru kita bisa dibawa ke level berikutnya, di mana itu adalah di atas cahaya lagi gitu. Tapi kalau masih di level yang masih banyak pikiran, nah ini nih saya bahas dulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada di benak kita, itu juga menghentikan cahaya itu. Oke. Itu kayak misalnya Kang Abu ngeliat tadi cahaya matahari yang memancar tapi memantul lewat bulan. Kang Abu ngeliat bulan bercahaya kan. Tapi kan di luar bulatan bulan itu cahaya matahari tetap ada meskipun nggak kita lihat, enggak? Nah, itu akan terus gitu ke sana, ke arah yang nggak terhingga. Jadi bukan berarti kalau sesuatu yang gelap itu nggak bercahaya, nggak ada cahaya di situ. Lalu kalau kita memikirkan sesuatu atau pikiran atau apapun ya, perasaan segala macam tuh, lagi meditasi apalagi itu blocking pasti, karena itu menghentikan cahaya. Oke. Nah, jadi nggak boleh mikir apa-apa, nggak boleh melakukan apa-apa, nggak boleh ngapa-ngapain supaya cahaya itu nggak keblok gitu, kira-kira gitu. Nah, kita juga nggak boleh berharap nih, wah, pengen dapat ini gitu. Nah, itu juga menghentikan, itu menariknya gitu. Jadi benar-benar level pasrahnya itu sampai ke lepas, sampai nothing gitu, benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu teori yang disebut Kang Abu paradoks itu. Di balik sesuatu nothing itu ada penuh kalau di bahasa Sun Tzu itu bukan Sun Tzu, Patanjali itu kan kitab
kitab Patanjali itu ya, dibuka dengan kalimat begitu kan, nothingness istilahnya. Jadi di balik nothing ternyata ada suatu hal yang penuh gitu, kira-kira gitu. Jadi itu ternyata di situ kuncinya. Jadi di mana kita tuh benar-benar bisa menemukan cahaya yang tidak diblok, gak ada yang menghentikan apapun. Nah ternyata disitulah segala sesuatu petunjuk itu terjadi. Nah itu lagi ya. Nah sekarang ya, segala sesuatu yang melawan cahaya Allah itu akan musnah gitu Kang Abu. Oh oke. Jadi apapun yang melawan cahaya dan kasih sayang Allah itu akan musnah. Kalau cahaya Allah itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Nah kenapa? Karena kita ini kan roh. Di dalam diri kita nih banyak sekali hambatan, pegangan, halangan, rintangan yang misalnya dari dosa-dosa ya, dari apapun yang kita lakukan, karma, baik, buruk, segala macam itu kan, apapun yang kita lakukan itu kan ada memorinya. Nah, memori itu seperti bangunan yang menghalangi cahaya gitu. Karena kayak tadi nih, saya berpikir itu udah cahaya keblok kan. Kalau saya udah berbuat, apalagi yang buruk, itu udah ada satu memori yang ngeblok cahaya itu gitu. Nah itu sebenarnya begitu ditembus sama cahaya Allah, memori atau namanya karma ya, karma itu kan memori ya. Karma atau halo? Iya. Karma itu kan memori. Iya betul. Memori buruk yang dalam bentuk dosa gitu ya, misalnya dalam bentuk emosi atau dosa apapun itu kan sebenarnya kan ngeblok kita dengan Tuhan kan, sehingga kita nggak bisa, roh ini nggak bisa kembali ke sumber cahayanya karena ada blocking itu. Oke, jadi karma tuh yang ngeblok gitu ya Mas ya? Iya, ngeblok. Oke. Nah, karma yang ngeblok itu udah sedemikian rupa sehingga terjadi struktur. Jadi udah bangunan yang terstruktur gitu. Ya, bangunan yang terstruktur gitu, sehingga bangunan yang ngeblok tuh jadi very solid gitu, kuat gitu bangunannya. Nah pertanyaan saya dulu itu, kenapa bangunan yang kuat itu nggak bisa ditembus dan dihancurkan oleh cahaya Allah? Nah, ternyata karena ada roh kita yang ngalangin gitu loh. Ngalangin bangunan itu. Oke, jadi karena roh kita itu menghalangi supaya itu tidak boleh ditembus, jadi ini kayak roh ini ngalangin ini nih, jadi ininya ini nggak bisa dihancurin gitu loh. Sehingga karena apa? Karena roh itu juga cahaya Allah, jadi cahaya lawan cahaya gitu loh. Ini yang kamu. Cahaya ketika dilawan sama cahaya, coba kamu lihat dua lampu gitu, pasti akan satu sama lain ngelawan gitu loh. Ngelawan, jadi nggak bisa nembus, cahaya ini nggak bisa nembus. Kalau kekuatan lampunya tuh sama gitu. Nah kalau roh kita menahan cahaya Allah, maka cahaya Allah tuh nggak akan tembus. Padahal cahaya Allah ini bisa nembus apapun kan, bisa memusnahkan apapun kecuali kalau dilindungi oleh cahayanya sendiri, yaitu roh kita gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, roh kita itu posisinya lagi ngelawan cahaya Allah itu sekarang. Oke, nah berarti kalau buat si karma meluruh gitu loh Mas, biar jadi benar-benar balik gitu, gimana tuh Mas? Ya itu tadi, roh itu harus benar-benar pasrah dan berserah kepada Allah, sehingga tidak sedang melawan cahaya Allah, tapi ikut di dalam cahaya Allah, kembali kepada cahaya Allah itu, ikut serta memasrahkan dirinya untuk bisa cahaya Allah yang tadinya terhalang itu tembus gitu. Jadi nggak, kalau lampu jangan ngelawan gini tapi begini gitu. Kalau begini kan artinya semua ke sana gitu arahnya. Jadi mengikuti kehendak Allah itu. Nah ternyata begitu itu roh itu atau pindah atau minggir gitu loh, minggir. Nah begitu roh itu minggir atau nggak menghalangi,
itu karma struktur itu langsung hilang kayak abu gitu, kayak debu gitu, nggak ada bekasnya gitu. Jadi ternyata begitu gitu. Jadi jangan dilawan begitu. Oh ini ternyata nanti kan cahaya itu kan salah satunya berbicara dan menunjuki. Oh ternyata kamu masih ada kesalahan karma di sini. Jangan dilawan, biarin aja itu. Nah, lepas aja udah. Begitu dilepas, cahaya Allah tembus, ya udah langsung hilang gitu. Oke. Ya berarti kalau tadi dengar satu rangkaian itu berarti kan ada ruh yang lagi melawan ruh inti kali ya, dalam tanda petik gitu mah. Intinya gitu ya. Iya. Berarti perlawanan itu yang membuat nggak bisa menyatu kali ya? Nggak bisa. Oke. Dan satu sama lain antara karma dan tadi kotoran, karma apa segala macam, dan roh itu udah jadi satu gitu. Jadi sampai kapanpun itu nggak akan bisa beres gitu. Ini ya apa yang saya dapatkan, masih nggak bisa salah ya, tapi kira-kira begitu. Oke. Nah, lalu kemudian kita itu kan tujuan hidupnya kembali kepada Allah, ya kan? Berarti yang roh ini, yang cahaya berasal dari Allah itu, yang ada di dalam diri kita yang sejati itu akan kembali kepada sumber cahaya kan, yang berlapis-lapis itu, sampai ke lapisan, lapis gitu. Nah ternyata dengan tauhid atau menuhankan Allah yang benar gitu ya, ini akan dibawa kepada proses kembali itu. Nah, tapi kan susah ya jelasin ini kan, makanya kalau dibilang di surga ada sungai yang mengalir, terus kemudian ada pasangan, ada ini, ada itu kan, semua kan image ya kan, gambaran kan. Gambaran itu kan, atau image itu kan segala sesuatu yang menghentikan cahaya. Jadi bukan begitu sebenarnya yang terjadi, itu cahaya di dalam diri kita itu kembali kepada cahaya Allah itu gitu, seperti melarut gitu loh di dalam cahaya Allah itu gitu. Itulah yang disebut kembali. Dan Allah itu kan sumber kebahagiaan, kan sumber kebahagiaan. Jadi begitu itu melarut, nah itu bahagianya itu udah nggak habis-habisnya dan nggak ada batasannya, kira-kira gitu. Jadi setiap cahaya lapis demi lapis, kita dibawa ke proses kembali itu gitu. Nah sebenarnya menariknya ini ya, terus kenapa disebutnya cahaya yang berlapis-lapis gitu? Apakah Allah yang menciptakan lapisan demi lapisan itu atau kita gitu? Nah, itu sebenarnya kita yang nyiptain tuh, lapisan demi lapisan demi lapisan. Buat Allah sih nggak ada ciptain ini lapisan. Kan di surat 24:35 tadi disebut berlapis-lapis. Ya. Sekat lah ya, yang bikin sekat tuh ya kita gitu ya, kira-kira. Jadi sebenarnya sekat itu kita yang bikin, lapisan demi lapisan itu kita yang bikin, Pak. Allah cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membawa kita kepada cahayanya untuk disempurnakan terus-menerus kan. Nah itu makanya di situ, nah ini menarik gini, emang agak susahnya karena begitu kita punya harapan, begitu kita punya apa, ada sekat gitu loh. Oke. Karena that's stopping the light. Tapi begitu kita pasrah, berserah gitu ya sekat itu nggak ada sebenarnya gitu. Nah masalahnya kan kita ini diciptakan Allah sebagai percikan cahaya yang punya free will, ya kan? Kalau punya free will artinya setiap saat meskipun kita udah mati, udah jadi cahaya, udah di cahaya yang level keberapapun tetap ada free will kan? Iya. Yeah. Tiba-tiba di level udah tinggi Kang Albu punya keinginan gitu. Ada blok kan berarti kan? Iya. Yeah. Stopping the light kan? Bisa nggak naik ke level berikutnya? Nggak bisa, udah ada sekat lagi. Apalagi di hidup ini kan harapannya banyak banget. Masalahnya banyak banget, problemnya banyak banget gitu. Pikirannya tuh banyak gitu loh. Berarti ini nggak dibatasi sama level, ya kalau pakai bahasa kesolehan orang tertentu gitu ya, di level top gitu tetap aja bisa jadi sekat ya Mas ya? Bisa banget. Oke.
Selama kita punya harapan, kepentingan, pikiran, apapun, benak, image, selama tauhid kita nggak bener lah intinya gitu, belum mencapai kehendak Tuhan, sekat itu akan muncul gitu. Lapisan itu muncul. Nah, kecuali kita pasrah berserah gitu ya, itu lapisan itu akan hilang aja, udah tahu-tahu kita yang bikin. Gitu. Oke. Agak ribet ya, enggak? Oke sih Mas, maksudnya make sense-nya adalah ketika tadi tuh bahwa stopping the light itu gara-gara sekat, dan itu tuh dapat banget bahwa yang bikin sekat tuh kita yang akhirnya ngerti banget gitu kenapa sih kalau tadi dengar tuh jadi pemaknaannya gini, itu mungkin yang disebut ketika kita bikin sekat itu mempersekutukan Tuhan gitu loh Mas. Jadi kita memang bikin sekat sendiri yang akhirnya jadi memusrikan tuh, konteksnya adalah ya itu tadi terlalu menggapai, mencapai, meraih. Jadi lebih memaknai makna kemusrikan yang menduakan tuh bukan masalah apanya gitu ya, tapi ya itu tadi nih perspektif stopping the light tuh ya sangat membuka sih. Itu sih Mas. Iya benar. Ya kan kita misalnya nih suatu hari Kang Abul udah nggak di alam ini, toto ketemu Allah gitu kan. Kang Abu, aku adalah Allah gitu. Kamu ini wujud gitu. Terus Kang Abul, ini dia Allah nih. Wah udah. Ya oke. Apalagi bentuknya manusia gitu kan. Wah dia ini Tuhan gitu kan di muka bumi. Udah stop. Itu Okay. benar-benar nggak boleh ada konsep gambaran apapun aja, pokoknya itu pasrah aja isinya. Makanya benar-benar ajaran saya jadi lebih paham nih. Oh yang disebut ajaran Islam itu Islamnya sampai ke situ gitu. Iya. Cuman sekedar yang ini gitu loh, yang Islam apalagi syariat ya, tapi tauhidnya itu sampai ke sana gitu loh, dalam banget gitu loh. Yeah. Tapi itu ada kedinamisan nggak sih Mas? Kan kalau tadi bicara cahaya di atas cahaya dengan spesifikasi kita, ya mungkin gini ya, mungkin di tahapan pertama mungkin mengenal atau mengetahui ya bentuknya gitu. Terus tapi nanti jadi masuk lagi ke kesadaran berikutnya bahwa ya balik lagi lah, konsep itu juga kan menjadikan jalan untuk menemukan kesejatian gitu. Tarekat lah jalan gitu. Gimana tuh Mas Sony antara kedinamisan kita dalam penemuan ini kan sampai akhirnya nggak ada konsep gitu. Gimana Mas Sony? Ya makanya itu disebut berlapis-lapis. Oke. Itu setiap lapisan demi lapisan gitu loh. Tapi lapisan itu kita yang bikin. Tapi Allah akan membimbing terus sampai ke nggak ada selesainya itu. Jadi nggak akan sampai, kita nggak akan sampai ke sebuah destination gitu. Oke. Tapi itulah yang disebut sebagai menyempurnakan cahaya. Allah hendak menyempurnakan cahayanya, dari mengangkat kita dari kegelapan menuju cahaya dan menyempurnakan cahayanya. Itu disebut sebagai Al-Quran. Itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah roh. Roh artinya roh berasal dari Allah. Allah itu dari Allah juga roh. Al-Quran itu bimbingan yang lurus. Allah mengirimkan utusan kepada kita, itu adalah cahaya juga gitu. Coba dibuka tuh surat 5 ayat 15 sampai 16. Oke. Ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi di situ kan disebut Rasul itu adalah utusan Allah, yaitu cahaya dari Allah kan. Dan kitab yang menerangkan, kitabum mubin kan. Dengan kitab itu artinya orang itu sebenarnya kan, bukannya buku kan.
dengan orang kitab itu, orang itu Allah membawa kita ke jalan keridoannya, jalan keselamatan. Jadi kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita kan, itu radhiyallahu anhum wardu'an. Jadi kita ridho, Allah pun ridho, mengeluarkan kita dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan sisinya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi benar-benar jalan yang tadi di cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya gitu terus. Jadi disempurnakan cahayanya sampai nggak ada satupun yang stopping the light gitu. Jadi roh akan kembali ke sumbernya gitu kan. Oke. Melarut di dalam cahayanya. Jadi yang benar-benar akhirnya jadi air di dalam air, kira-kira bukan minyak di dalam air lagi melarutnya, kira-kira gitu. Oke. Itu yang disebut sebagai kembali kepadanya, kira-kira. Oke. Nah ini penting sih kalau misalnya tauhidnya udah diajarin tauhid gitu kan, mengesahkan Allah gitu, tapi di level cahaya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik Mas tentang transenden gitu. Kan kalau kita ngomongin tentang transendentalnya Tuhan tuh ya balik lagi ya, atau emanasi kali ya kalau kita pakai bahasa. Kalimat transenden itu kan juga mungkin yang transcendnya itu adalah si cahayanya, di mana kalau berkaitan sama pertanyaan Bu Dina ini ya, bahwa menarik gitu ya, bahwa manusia itu sebagai pemblok cahaya. Jadi kalau kita lihat ada mutualisme ya, kita ngomongin mutualisme gitu, bahwa cahaya nggak mungkin tertampak tanpa ada blockingnya, blocking juga nggak akan bisa hidup juga tanpa ada cahayanya gitu. Jadi di situ kayak ada mutualisme antara makhluk dan holik gitu. Gimana tuh Mas Sony? Iya betul, karena apapun yang mengeblok cahaya itu adalah kan kehendak Allah juga sebenarnya kan, supaya kita ini hidup kan. Dan ada makhluk-makhluk gitu kan. Jadi apakah yang memblok cahaya itu pantulan cahaya, bukan pantulan dari Allah, stopping the light, atau memantulkan cahaya gitu kan. Jadi kayak misalnya Nabi itu adalah cahaya yang hidup gitu kan. Nurun mubin ya. Jadi akhlaknya adalah kan disebut akhlak Nabi adalah Quran. Nabi itu Quran yang berjalan gitu kan. Karena dia sebagai stopping the light, dia memantulkan cahaya Allah gitu. Jadi dia nggak menghentikan cahaya Allah, tetapi nah ini pentingnya, dia sebagai pantulan cahaya Allah, dia sedang menghentikan cahaya Allah. Jadi jangan disembah gitu loh. Dia tuh bukan Tuhan gitu. Iya. Segala sesuatu yang menghentikan cahaya Allah itu harus disyukuri gitu. Bukan disembah gitu. Jadi Kang Abu kalau buka mata nih, Kang Abu ngelihat semua benda di sini nih, ini semua menghentikan cahaya Allah, memantulkan cahaya Allah kan. Refleksi dari cahaya Allah kan berarti kan. Iya. Jadi kalau mau lihat wujud Allah di mana? Nah, buka mata aja gitu loh. Oke. Buka mata itu udah kelihatan semua. That's apapun yang kamu lihat itu stopping the light. Oke. Yang harus kamu syukuri gitu. Oke. Gak perlu susah gitu loh. Oke Mas, bener Mas, setuju. Tapi apapun yang kamu lihat, buka mata, bukan ada satupun yang bisa disembah gitu. Jadi nanti pun kalau tutup mata, ada benak pikiran apapun, ya itu juga nggak boleh disembah. Nah, kalau kita mau ketemu Tuhan yang sejati, ya harus meditasi gitu, nggak boleh ngapa-ngapain sampai bener-bener dapat yang nggak ada apa-apa itu gitu. Gitu. Baru hati kita ngerasa, wah ini ternyata indahnya luar biasa gitu. Iya. Mungkin ini juga kali Mas ya, kenapa sih kalau kita ada satu kisah gitu ya, bahwa pertemuan sama Tuhan gitu, kalimatnya tuh bahwa rahasiaku tuh rahasiamu ya gitu. Dalam konteks gini, mungkin ketika seseorang kan mengalami gitu ya Mas ya, mengalami satu fenomena gitu katakanlah, mengalami satu kejadian yang let's say ketika dia meditasi atau dia melakukan apa-apa dan itu menjadi satu konsep. Misalkan gini Mas, misal contoh aja,
Mungkin dalam satu rangkaian meditasi dia ketemu cahaya tadi gitu ya, warna apa kayak kuning, biru, hijau dan seterusnya. Dan dia mungkin mengkonsepkan itu sebagai Tuhan, terus diceritain ke temennya gitu. Nah temennya tuh menganggap bahwa ketemu Tuhan ketika nanti ketemu cahaya tertentu gitu. Nah itu kan jadi konsep lagi ya, gitu ya Mas? Iya benar. Iya benar. Jadi konsep. Ya yang akhirnya kadang-kadang jadi nggak ketemu gitu. Dia tiap meditasi nyari yang sesuai dengan konsep dia gitu. Malah akhirnya jadi berarti nggak berhasil nih. Nah gitu kira-kira. Iya benar. Ya itu jadi konsep lagi. Jadi udah nggak usah ada harapan. Nah tadi kan aku bilang harapan apapun itu menghentikan cahaya gitu. Oke. Iya jadi udah bener-bener kita nggak usah ada apa-apa udah. Dan kalau tahu-tahu ketemu Tuhan kok nggak ada apa namanya, nggak ada gambar, nggak ada apanya. Ya, emang bener begitu. Nah tapi nah gini. Kalau udah di situ ya, kalau udah di situ. Coba gini, nah, kalau di alam materi ini, saya sama Kang Abu sholat misalnya sebelah atau desek-desekan di MRT, ya kan? Space yang badan saya occupy ada nih sama yang Kang Abu itu nggak bisa nyatu kan? Iya. Karena kita materi itu salah satu cirinya adalah menempati ruang, ya kan? Jadi ada ruang, waktu, dan tempat. Ada ruang, waktu, dan tempat. Jadi menempati ruang di waktu tertentu, tempat tertentu. Tapi kalau udah di alam non materi atau di alam roh itu tadi, nggak begitu ceritanya gitu loh. Jadi Kang Abu ini bisa seluas alam semesta, saya juga bisa seluas alam semesta gitu loh. Nanti Mbak Dina juga bisa seluas alam semesta ini gitu. Dan kita nggak saling bersinggungan gitu. Ini agak ribet ya. Iya, oke. Nah, jadi kalau saya mati nih, ada di ruang non materi, saya punya dendam saya itu bisa seluas alam semesta gitu. Oke. Nutup, ketutup, bener-bener ketutup gitu. Gimana cahaya itu mau masuk? Kalau dendam saya udah nutup semuanya, udah nggak ada ruang celahnya lagi gitu. Kalau saya punya kegelisahan itu bisa seluas alam semesta. Makanya emosi-emosi negatif yang dibawa kita ketika kita mati itu menutup kita gitu dari cahaya yang Allah mau kasih, yang mau bawa kita kembali ke Dia waktu kita mati gitu loh. Bukan nggak mau ya, emang nggak bisa ya? Nggak bisa. That's stopping the light juga. Oke. Ya bukan berarti Allah jahat gitu ya dalam tanda petik. Kenapa sih? Nggak, bukan gitu kan? Kan sekarang suka ngomong gitu ya, bahwa maksudnya ada gini perspektif bahwa ya kalau Maha Kasih kenapa nggak balikin aja sih, beres gitu? Iya, nggak bisa. Apalagi kalau roh kita nutup juga. Jadi ketutup nih ceritanya. Jadi kalau misalnya ada kemarahan, marah itu bisa seluas alam semesta, nggak terbatas kok, non materi kok gitu loh. Dan kemarahan Kang Abu seluas alam semesta, waktu itu saya marah bisa seluas alam semesta juga. Kita nggak saling bersinggungan gitu. Nah, nangkep ya kira-kira? Nangkep. Nah, jadi cahaya Allah nggak bisa masuk gitu, nggak bisa disempurnakan apalagi. Makanya itu disebut sebagai kegelapan atau neraka itu kan. Neraka itu kita nyiksa diri kita sendiri dalam kegelapan. Kita nggak bisa cari jalan, mau apa jalan mana, nggak, cahayanya nggak ada gitu. Tutup. Nah, coba bayangin kalau itu rasa bahagia gitu. Kalau kita bahagia kita bisa sealam semesta ini. Atau kita bersyukur gitu. Syukur kita tuh bisa sealam semesta ini nih. Bisa, waduh, bahagia banget gitu. Gimana sih rasanya? Itulah yang disebut sebagai surga itu. Bersyukur, bersyukur banget, udah bersyukur, nggak ada ruang tersisa gitu.
ya nggak ada ruang juga sebenarnya. Oke. Bahagianya tuh udah penuh gitu, penuh tapi penuh karena penuh ada yang kosong, ini benar-benar penuh, udah benar-benar bahagia banget gitu. Makanya kalau perumpamaan surga tuh selalu seluas langit dan bumi gitu ya Mas ya. Berarti kan unlimited gitu ya maksudnya ya. Itu sebut alam akhirat. Akhirat tuh nggak ada akhir, nggak ada ujungnya, nggak ada kapan waktu selesainya, nggak ada kan ruang waktu dan tempat kan. Oke. Yang disebut alam akhirat itu artinya nggak ada akhir, nggak ada ujung, nggak ada akhir gitu. Berarti dunia tuh lebih ada limitasi berarti kita ya Mas Sony ya. Dunia tuh ada limitasi berarti kan. Akhirat itu nggak ada akhirnya gitu ya. Nggak ada limitasinya. Oke. Maka disebut sebagai langit yang 7. Tujuh tuh artinya Sabtu tuh artinya nggak ada akhirnya gitu. Gitu. Nah, nggak ada yang menghalangi cahaya Allah itu gitu kira-kira. Oke. Nah, meletakkan sesuatu yang baik gitu di alam non materi itu luar biasa sih. Luar biasa. Itu kira-kira. Nah, pertanyaannya sambil kita tutup diskusinya apa, kalau ada pertanyaan silakan ya. Itu alam non materi itu sekarang udah ada atau belum gitu? Udah ada belum kira-kira? Non materinya yang tadi alam yang tadi saya bilang itu adanya kapan? Pernah ada nggak? Ada sih. Ada. Ada dong. Iya. Bisa nggak kita punya kebahagiaan yang di sekarang ini kita letakin di alam yang itu gitu dengan bantuan kasih sayang Allah? Ya. Wah, kalau itu terjadi, hidup ini udah nggak ada susah-susahnya deh. Isinya bahagia aja gitu. Nah, kalau udah itu terjadi, maka nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan, nggak ada kedengkian, nggak ada apapun yang bisa mengisi ruang yang lain. Baru cahayanya itu bisa sempurna. Oke. Nah tadi balik ke itu menarik ya, maksudnya gini Mas, kan kalau kita sekarang bicara dapat sesuatu terus bersyukur karena kita mendapatkan gitu ya, dan ini ya mungkin salah satu jebakan kebahagiaan tuh mungkin harus dipancing dulu dengan sesuatu misalkan gitu. Nah kalau berkaitan sama Mas Sony tadi bicara bahwa menyimpan kebahagiaan di alam tidak terbatas, itu secara praktikal gitu Mas, gimana sih? Ya itu tadi kita meditasi dulu, mengenali dulu alam yang nggak terbatas itu gitu. Kita nggak bisa sampai ke sana, harus ya pas aja, lepas, makanya nggak usah ada harapan, nggak usah ada apa. Tuhan tahu kita mau ngapain, yang cocok buat kita pelajarannya apa tuh udah tahu. Udah, nanti kalau udah mengenali itu, nah segala sesuatu misalnya lagi bersyukur, nah bersyukurnya pakai yang itu tuh, pakai ditaruh di alam non materi yang lepas, bebas, nggak ada batas. Gitu. Nah itu biarlah, nah itu tuh sebenarnya begitu itu terjadi, cahaya Allah sempurna, segala yang mau kita sebut karma, dosa apa itu dia tembus gitu, tembus aja, musnah, baru terjadi. Nah prakteknya gimana ya? Prakteknya kalau kita nggak, kalau cuma pakai pikiran ya itu stopping the light juga kan. Kalau pakai kemauan stopping the light, pakai harapan stopping the light. Pakainya harus pakai meditasi yang itu tadi, sampai kepada sesuatu yang sampai tidak bisa menghentikan cahaya itu gitu. Oke. Thank you Mas Sony, terima kasih. Wah menarik nih. Ini ada pertanyaan sih Mas Sony. Jadi pertanyaannya gini, apakah untuk menyampai alam ke situ perlu kriteria tertentu, pengetahuan tertentu? Mungkin kalau saya tangkap pertanyaannya gini Mas, emang ada syarat khusus nggak sih untuk bisa nyampe ke situ gitu? Kalau misalkan sekarang mau S2 kan harus S1 dulu gitu, S3 harus S2 dulu gitu. Gimana tuh Mas Sony? Ya nggak ada, justru kalau ada syarat, that's stopping the light kan. Oke. Nggak ada syarat. Jadi kita yang penting tahu arah tujuannya aja.
Tapi kita nggak usah pengen tahu udah sampai mana atau di mana. Pokoknya begitu ini ada sesuatu yang stopping the light, kita menyadari ini stopping the light. Pasrahin aja udah. Begitu dipasrahin, apapun yang dipasrahin itu tembus langsung gitu loh. Benar-benar. Kasih sayang Allah tuh akan nembus itu semua gitu. Masalahnya kita nggak pasrah aja gitu loh. Lalu kemudian kita lagi diam duduk lagi, ini ada ternyata begini. Ya udah pasrahin aja, terus tembus gitu, hilang. Tapi kalau kita lawan, ya kita melindungi mereka akan ada di balik itu gitu. Terus gini Mas, kekepoan untuk wujudnya lah apanya itu tuh tinggi banget gitu ya Mas, maksudnya harus gitu dibuktikan bahwa harus gini lah apa itu tuh nature dari pikiran kah atau nature dari apa tuh akal atau logika gimana tuh ya Mas ya? Ya itu tadi kan namanya juga berlapis-lapis ya, kita nggak bisa judge orang, kamu ada di lapisan ini, saya udah di lapisan itu, enggak. Jadi ini semua berlapis-lapis, semua orang itu mempunyai perjalanan yang masing-masing menembus. Sebenarnya bukan menembus ya, lapisan itu kita yang nyiptain sendiri kan ya. Jadi kita punya masing-masing punya path sendiri, punya jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi yang penting kita tahu arahnya aja. Karena misalnya gini, saya pengen masuk surga, di surga banyak bidadari gitu kan. Itu kan udah nggak make sense gitu loh. Satu, kita udah nggak punya jasad. Dua, itu stopping the light, bidadari itu kan. Jadi artinya, itu kan konsep buat orang yang memang lapisannya masih harus di situ. Nanti yang lapis lagi di mana, terus sampai benar-benar tauhid itu benar-benar sempurna, bukan nggak ada sempurna dalam arti. Makanya tadi it's not about destination, it's about journey kan. Jadi artinya tauhid itu benar-benar makin murni. Makanya kan di situ kan di surat 39 ayat 22, 32, 42 itu kan 40 itu kan dibilang menyempurnakan mukhlisina lahuddin gitu kan. Menyempurnakan keikhlasan gitu kan. Jadi menyempurnakan kepasrahan, disempurnakan terus-menerus, cahaya pun disempurnakan terus-menerus sampai nggak ada satupun yang stopping the light. Jadi benar-benar cahaya yang Allah memberikan itu terjadi sesuai kehendaknya tanpa ada lapisan apapun yang kita buat. Itu dengan hati ya, tadi awalnya kan pakai hati kan. Ya. Oke. Hati itu juga sebenarnya adalah alat bantu kan. Di satu titik hati itu udah dilepas juga, udah tinggal roh aja udah gitu. Kira-kira gitu. Oke, makasih. Nah, ini omongannya agak abstrak ya, harus dicoba. Nah tapi maksudnya banyak mengiyahkan gitu loh Mas, maksudnya validasi, bukan validasi terlalu formal kali ya, tapi maksudnya gitu tuh. Jadi Mas Sony menjelaskan sesuatu yang susah untuk dijelasin dengan kata-kata sebelumnya gitulah kira-kira Mas Sony. lebih ke itu ya rangkaian kata-kata. Karena kan gini, kadang bahasa rasa tuh susah untuk disampaikan dengan runtut gitu ya Mas Sony. Gini sih rasanya gitu. Tapi pas mau nerangin tuh kadang-kadang gimana ya neranginnya gitulah kira-kira. Nah itu kali ya kenapa Quran penuh dengan perumpamaan, juga karena dia menerangkan sesuatu yang hakikat kali ya. Jadi di dalamnya pasti banyak lapisan-lapisan pemahaman gitu. Oke. Coba deh itu apa tadi, menaruh kebahagiaan di dalam materi. Itu luar biasa sih. Oke. Thank you Mas Sony. Ada pertanyaan kah? Pertanyaan langsung gitu? Kenapa Mas? Nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau mau langsung nanya nggak lewat tulisan, silakan. Kayaknya teman-teman udah nggak stopping the light Mas, udah bercahaya banget. Lulus ya. Kadang-kadang saking lightnya jadi nggak sampai pengen nanya gitu. Oke, kayaknya nggak ada raise hand, nggak ada pertanyaan. Kayaknya mungkin memang perlu direndapkan, direnungkan dan dialami. Mungkin final statement Mas dari Cahaya di Atas Cahaya yang dibahas ini dalam konteks gimana kita pengaplikasian mungkin ya. Final statementnya silakan. Ya mungkin pertama, Allah itu cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Cahaya Allah itu
ya di atas cahaya, jadi nggak bisa kita definisikan lihat atau dengar atau apapun. Apapun yang terlihat, apapun yang terdengar, apapun yang dirasakan, dipikirkan di apapun, itu adalah segala sesuatu yang menghentikan cahaya Allah, yang membuat cahaya Allah tidak dapat disempurnakan, dan segala sesuatu yang menghentikan itu hanyalah sesuatu yang harus kita syukuri, gitu, bukan kita sembah. Itu aja mungkin. Oke, thank you Mas Sony. Boleh tepuk tangan untuk Mas Sony. Mas Sony makasih banyak. Banyak sparkling dari diskusi kita, dari cahaya ini, dan saya rasa apa ya nggak bisa gitu kalau ini hanya diterima dalam data pikiran gitu ya, data logika gitu. Tapi balik lagi, mudah-mudahan ini memberikan satu gambaran dari pertanyaan-pertanyaan mungkin, atau kegundahan-kegundahan mungkin, atau dari apapun. Saya rasa apa yang disampaikan pasti akan menjadi suatu cahaya juga gitu ya, kira-kira. Karena Oke, Kang Abu satu lagi. Ya. Kalau Allah bicara sama kita pakai bahasa apa? Bahasa roh kan? Bahasa roh atau disebut bahasa ajam. Iya. Berarti bahasanya seperti cahaya tadi kan? Iya. Ada suaranya nggak? Oh iya, nggak ada ya. Ada bentuknya nggak? Yes. Ada bayangannya nggak? Ada gambarannya nggak? Itu tapi kali ya. Kamu ngerti nggak? Hah? Bener nggak? Kalau ada suatu bisikan, Kang Abu, pasti bukan Allah kan? Ya benar Mas. Nah itu tadi maksud saya, kalau Kang Abu bisa dapat cahaya Allah itu nggak ada apa-apanya, tapi waduh gitu rasanya tuh. Iya. Kerasa gitu loh, kayak dapat petunjuk bahasa roh itu. Benar. Dan itu kerap terjadi kalau lagi coret-coret, lagi ngajar gitu misalnya Mas gitu ya. Nah gitu tuh dapat petunjuk. Ya, Dat gitu. Oke. Silence sama nih kata Mbak Dina nih. The language of God is silence. Iya, iya benar. Yang lainnya cuman translation yang ya pur lah ya. Silence. Ya makanya jangan dengerin suaranya tapi ya. Jadi segala sesuatu dari alam roh tuh pasti kayak gitu sistemnya gitu. Oke. Jadi jangan sampai ada harapan, ada pikiran, nggak jalan lah. Oke. Ya. Thank you Mas Sony, terima kasih. Ibu Bapak terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang siang hari ini kita diskusikan ada manfaat, dan tentu saja sekali lagi hanya nempel jadi data gitu ya, tapi itu tuh bahasa ruh bukan, atau mungkin kalau ditutup dengan satu statement selalu dikatakan bahwa petunjuk itu Nabi Muhammad mengatakan la sautin wala harfun gitu, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Nah ketika nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, nah di situ mungkin kita bisa merasakan. Terima kasih.